Rombongan melanjutkan jalan santai menyusuri kampung tersebut dan sampai ke lokasi didirikannya tenda yang akan digunakan untuk menyampaikan segala urusan program Kotaku ini kepada masyarakat. Setibanya di sana, rombongan telah disambut oleh masyarakat Kampung Sere, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, sampai lansia pun menunjukkan raut wajah yang sangat bahagia karena kampung yang mereka tinggali kini telah rapi, bersih, dan terawat. Mereka menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah, khususnya kepada program Kotaku yang mengubah kampung mereka menjadi indah. Saat kegiatan dimulai, satu persatu pejabat memberikan sambutan dan laporan akan program ini. Acara tersebut dibuka dengan doa dan selanjutnya Kepala Kampung Sere memberikan sambutan kepada seluruh pelaksana kegiatan karena telah membuat kampung mereka menjadi indah. Dan dilanjutkan laporan dari PPK Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah 1 Provinsi Papua tentang kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Hinekombe dan Kampung Sere. Faris Effendi Darmawan menyampaikan rasa syukurnya karena pengerjaan program Kotaku yang terfokus di beberapa kabupaten, salah satunya di Kabupaten Jayapura di Kelurahan Hinekombe dan Kampung Sere ini dapat selesai dengan hasil yang cukup bagus. Beliau juga menyampaikan beberapa hal yang dimana menyampaikan terima kasih untuk semua tim yang telah bekerja mensukseskan jalannya program ini. Khususnya program ini adalah kerjasama dari pemerintah Kabupaten Jayapura, pemerintah provinsi, dan Dirjen Cipta Karya, khususnya dari BKM serta pelaksana di lapangan. Kampung Sere dengan komponen kegiatan bangunan jalan saluran dan bangunan pelengkap lainnya, dan salah satu platform kegiatan ini adalah kolaborasi yang melibatkan unsur masyarakat, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan Dirjen Cipta Karya dengan metode pelaksanaan berbasis masyarakat, dan istilah yang diambil adalah dari dan oleh masyarakat, di mana terfokus dalam pengerjaan jalan dan jembatan. Kotaku adalah salah satu program Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya dengan sumber daya alam pinjaman luar negeri untuk Papua sendiri mendapatkan 3 alokasi kabupaten kota, dan salah satu adalah Kabupaten Jayapura yang terdiri dari 2 kelurahan, Hinekombe dengan Sere, dengan komponen kegiatan bangunan jalan, bangunan drainase, dan bangunan pelengkap lainnya. Salah satu platform program ini adalah kolaborasi, jadi melibatkan unsur masyarakat dengan kolaborasi dengan Pemda, pemerintah provinsi maupun sampai pusat dengan metode pelaksanaan berbasis masyarakat. Jadi istilahnya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dalam pelaksanaannya dari provinsi melakukan pendampingan terhadap penyediaan fasilitator pendamping lewat OSP juga sebagai pendamping untuk membentuk BKM sampai kepada KSM. BKM itu Badan Pusat Masyarakat, KSM adalah kelompok swadaya masyarakat. Mereka diajari untuk bagaimana merencanakan, kemudian mengelola keuangan, mengelola kegiatan secara langsung, kemudian sampai kepada menentukan kelompok manfaat pelihara. Diharapkan kelompok manfaat pelihara ini juga bisa membantu untuk memelihara seluruh infrastruktur yang telah kita bangun terkait dengan pengembangan ekonomi kawasan nanti. Untuk Sere, tadi saya sampaikan kami meminta kepada Bupati untuk bisa ditematikan menjadi salah satu kampung destinasi wisata, karena ada potensi jembatan ini yang nantinya mungkin akan kita skenariokan untuk menjadi area jalan. Jadi muncul tematik kawasan yang mendorong orang untuk datang ke sini. Pengelolaannya seperti apa? Kita punya KPP, kelompok manfaat pelihara, yang mengelola ketika ada income dari pariwisata yang nanti akan digunakan di sini. Begitu juga potensi-potensi yang lain seperti kuliner, kerajinan, bahkan kita meminta untuk melibatkan Pindad untuk membuat UKM-UKM kecil di Sere maupun di Hinekombe.
Dukungan dari DPRD Kabupaten disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Clemens Hamo. Dari DPRD sendiri memberikan apresiasi besar dengan program Kotaku ini dan menyarankan bahwa kegiatan ini dapat dilakukan di Kota Sentani seluruhnya karena ini adalah wajah dari pemerintah Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua. Mungkin kami dari DPR sangat memberikan apresiasi besar. Program ini kami dari DPR menyarankan bahwa program ini dilaksanakan di Kota Sentani seluruhnya. Karena ini wajah dari pemerintah Kabupaten Jayapura dan Papua. Kalau bisa dengan program Kotaku ini difokuskan di Kota Sentani. Nanti yang lain-lain nanti kita. Kalau di DPR kan ada dikenal dengan pokok pikiran DPR. Nah, ini kan kita akan bahas, kita bicarakan dengan tim yang mengelola ini supaya ini kita bisa sinkron. Ini kekuatan ini kita harus kita hidupkan dengan swadaya. Saya pikir Kabupaten Jayapura. Tapi hari ini kalau kita tidak kembangkan ini, kita tidak kembangkan potensi yang ada di kampung, di RT RW. Nah, ini untuk kita membangun daerah ini susah. Semua itu bukan hanya dirubah di luar, tapi kekuatan swadaya. Saya pikir wajah Kota Sentani yang hari ini dilihat umum, tapi dengan program Kotaku ini sangat menyukseskan kota ini. Karena orang dari mana-mana datang itu tiba di Kota Sentani. Ke Sentani baru dia. Dan saya berharap untuk program ini berkelanjutan. Juga selaku tim leader OSP 11 Provinsi Papua menyampaikan mekanisme kegiatan program Kotaku ini yang diawali dengan pendataan proses perencanaan sampai dengan proses pelaksanaan sampai pemanfaatan kegiatan dan kegiatan pemeliharaan. Untuk program Kotaku sendiri sudah berjalan mulai tahun 2015 sampai tahun 2020 ini khususnya di Kota Jayapura. Kota Jayapura sudah mulai tahun 2015, itu diawali mulai dari pendataan, proses perencanaan, sampai proses kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan kegiatan sampai ke pemeliharaan. Untuk tahun 2020 ini program Kotaku berlangsung bertambah di 2 lokasi, yaitu Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Merauke. Dan masing-masing Kabupaten Jayapura ada 2 kelurahan sebagai pilot untuk penanganan kawasan kumuh di tahun 2020. Kabupaten Merauke itu 1 kelurahan, yaitu Kelurahan Karangindah sebagai pilot untuk pelaksanaan kegiatan program Kotaku di tahun 2020. Sedangkan Kota Jayapura sendiri untuk tahun 2020 menyisakan 2 kelurahan yang masih dinyatakan kumuh di tahun 2020 dan masih mendapat dana BPM tahun 2020. Dan kemarin sudah dilaksanakan serah terima di Kota Jayapura, dan Kabupaten Merauke sudah dilaksanakan serah terimanya pada tanggal 2 Desember. Saya sendiri yang menghadiri kegiatan di Kabupaten Merauke, sedangkan untuk Kabupaten Jayapura dilaksanakan pada hari ini tanggal 12 Desember tahun 2020. Bupati Jayapura Matius Awaito menyampaikan pada kesempatan wawancara bahwa program Kotaku ini memberikan inspirasi dan dapat menjadi aktivitas yang menyenangkan di tengah-tengah masyarakat. Bukan membebani, tetapi bisa bersukacita menata kawasannya sendiri dan bisa membangun masyarakat untuk dapat mencintai tempat tinggalnya dan menimbulkan rasa kebersamaan dan rasa solidaritas, serta dapat mencairkan perbedaan di antara masyarakat, mengingat di kampung ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Inilah salah satu cara membangun persaudaraan. Pertama, gerakan program Kotaku ini memberikan inspirasi juga untuk masyarakat, pemerintah di tingkat bawah, RT RW, lurah, kepala kampung, kepala distrik. Saya lihat ini bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan membebani, tapi mereka bisa sama-sama bersukacita menata kawasannya, tempat tinggal mereka. Mungkin semangat ini yang ditumbuhkan. Selama ini kan orang berpikir proyek, tapi kita bangun kesadaran masyarakat untuk mencintai tempat tinggalnya, menata itu bersih,
dan semua bisa bekerja sama. Tidak ada individualisme yang dibangun di dalam kota, tetapi ada rasa kebersamaan, rasa solidaritas, rasa kekeluargaan. Ini juga bisa meleburkan, mencairkan perbedaan-perbedaan yang ada. Ini kan dari segala suku bangsa ya. Masyarakat Papua dari mana saja, tapi juga saudara-saudara dari mana saja yang ada hidup bersama-sama di dalam kota ini. Ini satu cara untuk bagaimana membangun persaudaraan, keberagaman, ya. Dan ini sangat menarik, banyak sekali manfaatnya. Kita tidak melihat secara fisik, tetapi secara sosial ini sudah membangun satu kesadaran baru, keberagaman yang kita miliki, persaudaraan, keluarga. Mungkin dengan kita dorong dengan semangat ini, saya pikir partisipasi mereka akan meningkat lebih besar. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara barang milik negara antara Bupati Jayapura Matius Awaitau dan Faris Effendi Darmawan, Laksana Prasarana Pemukiman Wilayah 1 Provinsi Papua. Setelah ditandatangani, berita acara pun diserah terimakan ke pemerintah Kabupaten Jayapura. Setelah itu para rombongan bergeser ke arah jembatan yang berada di sana yang menghubungkan Kampung Sere langsung ke arah jalan raya. Dan di sana sudah terdapat pita berwarna merah yang akan dilakukan pengguntingan oleh Bupati Jayapura sebagai pertanda telah resminya kegiatan program Kotaku tahun 2020. Setelah pengguntingan, suasana terasa semakin meriah dengan dilakukannya senam jantung sehat yang diikuti oleh semua warga dan pejabat yang hadir di sana. Terlihat semua bersemangat dalam melakukan senam ini, dan setelah senam juga warga masyarakat meluapkan kebahagiaan dengan menari bersama mengelilingi lokasi tersebut. Terlihat satu ibu yang mengalungkan Bupati Jayapura kain sarung adat khas masyarakat yang tinggal di sana. Dalam kegiatan juga terlihat para panitia beserta masyarakat menyiapkan suguhan makanan serta minuman untuk semua yang hadir di sana, sehingga menambah kehangatan dalam kegiatan tersebut. Harapan semua yang hadir adalah dengan dilakukannya kegiatan program Kotaku ini dapat memberi hal positif bagi seluruh masyarakat dan demi kenyamanan masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat menjaga fasilitas yang telah diberikan sebagai bentuk rasa cinta kepada masyarakat khususnya di kabupaten yang mendapatkan program kota tanpa kumuh ini. Dengan begitu dapat dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakat karena kegiatan ini adalah dari dan untuk masyarakat.
Akhirnya dengan kegiatan ini bisa membantu warga di sini yang terkena dampak COVID. Kami di sini sangat berterima kasih karena adanya program Kotaku ini sangat membantu pekerjaan untuk kehidupan kita sehari-hari, karena sangat banyak masyarakat yang mau kerja tapi karena terdampak COVID akhirnya susah dapat kerja. Jadi kita di lingkungan ini sangat bersyukur karena Kotaku kasih pekerjaan. Sebelumnya kita ada kerja di luar Pak, tapi gara-gara virus kita diberhentikan. Terus yang tukang pikul ada semua buru bagasi karena dampak COVID mereka semua jadi tukang pikul material dari bawah naik ke atas. Jadi untuk belanja mereka bisa terpenuhi. Kalau buat kita di Kelurahan Bayangkara ini kita minta terima kasih banyak karena program Kotaku masuk ke kita punya kelurahan, maka kita bisa dapat kerjaan. Yang tenaga kerja di sini sebelum mereka kerja di sini mereka buruh kah atau apa? Iya, buruh. Kerja di mana saja mereka? Keadaan COVID begini kan kadang banyak yang nganggur, jadi ada yang tanya-tanya kerja, jadi saya terima juga tuh, kasihan kalau tidak ada. Tapi rata-rata masyarakat tinggal di sekitar sini? Iya, ada juga dari kompleks. Dari kompleks ini ya? Entrop. Jadi rencananya berapa lama kerja di sini? Berapa hari kerja ini? 148 hari kah? Buruh berapa? Berapa yang dikerjakan? 11, tukangnya 2. Manfaat dari pekerjaan ini untuk pekerja apa? Manfaatnya untuk kebutuhan sehari-hari. Kuat, yang artinya kan tidak ada pengaruhnya direndam air gitu ya. Pengawasnya sudah kita taruhan beton ini di kamu bikin cetakan, kemudian saya punya rendam dan bapak punya. Saya sebagai Ketua KSM, Pak Sakaria Lasera, sekaligus Ketua RT 05 RW 4, Kelurahan Tanjung Ria. Ini pemanfaatan pembuatan sumur bor ini di wilayah RT 05 RW 4. Kami manfaatkan untuk warga di sekitar lingkungan ini. Adapun pekerja-pekerjanya kita semua rangkum dari warga di sekitar RT ini. Karena hampir semua kena dampak masalah COVID ini. Pasar tutup, mereka nganggur. Terus ada beberapa yang mancing juga, pendapatannya kurang. Saya ambil semua, saya himpun, saya gunakan di pekerjaan ini. Biar dana-dana yang terserap dalam pekerjaan ini, mereka bisa menerima manfaat dari hasil-hasil pekerjaan ini. Pembuatan tandon air ini sungguh bagus diadakan di
sini karena kebetulan juga warga yang ada di sini juga membutuhkan air ini. Terima kasih dari kotaku, bantuan dana sedikit buat warga dengan pembuatan tandon air ini. Jadi saya kira juga cukup bagus. Kalau untuk upah yang diberikan dari KSM cukup membantu untuk warga yang ada di sekitar RT 05 RW 4. Kami minta terima kasih saja banyak-banyak dari kotaku.